Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya menerima servisan Xiaomi Redmi 6A dengan kondisi atau kerusakan, yaitu dia punya jaringan tidak muncul. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa jaringan di atas sudah aktif, tetapi untuk jaringan tidak ada. Dan di kolom panggilan di sini sudah tertulis dan ada nama operator, tetapi untuk jaringannya tidak ada. Dan di sini saya coba untuk masuk di pengaturan bintang pagar 4636 pagar bintang untuk melihat dia punya kondisi data radio di sini aktif, berarti dia masih oke. Dan di sini saya coba untuk masuk di pengaturan SIM, dan di pengaturan SIM juga di sini tertulis nama operator ada dan dual SIM untuk 4G sudah aktif, tetapi untuk jaringan di atas tidak muncul. Dan di sini saya coba untuk memanggil panggilan darurat untuk memperlihatkan pada sahabat Biansel. Dan di sini saya memanggil panggilan darurat pun di sini dia tidak bisa. Oke, di sini sahabat Biansel bisa perhatikan. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel kondisi mesin pada Xiaomi Redmi 6A ini. Oke, pertama-tama di sini saya buka dulu dia punya tempat kartu, sehingga lebih mudah di saat kita ingin membuka dia punya tutup belakang. Oke, di sini SIM-nya sudah ada 2, saya kasih masuk tadi. Oke, sebenarnya video ini awalnya saya sudah tahu dia punya kerusakan, tetapi saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel kerusakan jaringan pada HP Xiaomi Redmi 6 ini, yaitu terletak pada IC RF. Karena awal mulanya ini dia sudah dikerja, tetapi kemungkinan besar dia punya kaleng di sini sudah dipotong dan ikut tercabut dia punya transistor, dan IC RF-nya di sini kayaknya belum dikerja. Oke, di sini saya ingin membuka dulu dia punya baut dan ingin mencek tegangan di daerah IC RF. Dan setelah bautnya ini terbuka, lalu di sini daerah ICPA di sini dia masih normal dan RF juga normal, tetapi transistor di daerah IC RF ini sudah tercabut. Kemungkinan besar waktu dia memotong kaleng dia punya transistor ikut tercabut dan jalurnya pun hilang. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel berapakah tegangan yang diperlukan untuk kinerja IC RF ini sehingga bisa mengeluarkan signal. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel cara mengukur menggunakan power supply. Oke, saya setel dulu tegangan untuk power supply saya. Ya, yang saya gunakan di sini biasa 4 volt. Oke, saya setel dulu 4 volt. Oke, di sini sudah 4 volt dan saya menyentuhkannya lagi. Oke, dan kabel merah biasa yang saya telah berikan timah dan kabel hitam di ground. Dan di sini saya agak zoom sehingga sahabat Biansel bisa melihat di manakah letak tegangan 4 volt pada ICPA ini. Oke, di sini keluar 4 volt, tetapi saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel, dan di sini saya ingin memotong dulu dia punya besi sehingga sahabat Biansel di sini bisa melihat letak tegangan pibat atau 4 volt di daerah ICPA ini. Oke, di sini cara memotong kita pun harus berlahan-lahan sehingga transistornya tidak ikut tercabut seperti yang telah dikerjakan oleh entah servis yang mana dia punya transistor ikut tercabut. Oke, di sini saya jepit kembali untuk kabel merah saya dan ingin memperlihatkan letak tegangan 4 volt atau pibat yang keluar di daerah ICPA. Oke, di sini sudah keluar 4 volt, dan biasa di daerah IC RF ini dia keluar 4 volt di daerah transistor sini, tetapi di daerah transistor sini sudah tercabut, tetapi masih ada sedikit
timah yang bisa mengeluarkan tegangan 4 volt. Oke, di sini saya cari dulu, hilang lagi ya. Di sini sudah ada keluar 4 volt, dan sebenarnya kita bisa mengambil 4 volt dari PA ke RF untuk menjumper, tetapi kita coba dulu untuk memberikan timah pada transistor di daerah IC RF ini, karena tadi masih ada keluar tegangan 4 volt. Oke, di sini saya berikan dulu timah atau menyambung di daerah transistor RF ini. Di saat kita menyambungkannya dengan timah, di sini dia tidak bisa bersentuhan dengan ground sehingga dia tidak short atau korslet. Oke, setelah tersambung di sini kita mengukur ulang apakah tegangannya sudah keluar 4 volt di daerah IC RF. Oke, di sini saya coba. Ya, di sini sudah keluar 4 volt dan kita tak perlu menjumper dari PA ke RF karena di sini sudah keluar 4 volt. Lalu di sini saya cabut kembali timah yang saya telah berikan tadi, tetapi kita harus membersihkannya sehingga tidak bersentuhan dengan ground, karena apabila bersentuhan dia akan jadi short atau korslet. Oke. Lalu di sini saya pasang baterainya dan kartu SIM-nya juga saya kasih masuk sehingga kita bisa lihat hasil dari penyambungan transistor di daerah RF ini atau memberi tegangan 4 volt di daerah IC RF ini. Ya, di sini handphonenya sudah menyala dan kita tunggu sampai dia bisa masuk ke tampilan menu. Dan di sini sahabat Biancel bisa memakai trik ini di setiap jenis handphone. Harus mencek pertama-tama tegangan 4 volt di daerah IC PA dan RF. Karena yang handphone saya kerja ini dia tidak memakai IC WTR, dia memakai IC baseband atau disebut MediaTek dan bukan Qualcomm. Wih, mantap, jaringan duluan yang muncul daripada aplikasinya. Oke. Mantap.